Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Adianur dari kelompok 6. Jadi di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian remaja. Masa remaja adalah periode kehidupan transisi manusia dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain puberty, adolescent, dan youth. Di Indonesia, baik istilah pubertas maupun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja menurut berbagai sudut pandang. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat reproduksi mencapai tahap kematangannya. Adapun remaja menurut perkembangan psikologis dan pada identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, puncak perkembangan psikologi ini ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi, walaupun isinya sudah banyak, perasaan dan sebagainya. Namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal. Isi kesadaran masih bisa saling bertentangan, saling tidak berhubungan, sehingga mengurangi cara kerjanya dan menimbulkan pengalaman yang kurang menyenangkan oleh orang yang bersangkutan. Selama masa remaja, kondisi entropi ini secara bertahan disusun, diarahkan, distruktur kembali, sehingga lambat laun terjadi kondisi negatif entropi atau negentropi, yaitu keadaan di mana isi kesadaran terisi dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap. Dari beberapa referensi usia remaja berkisar antara 13 sampai 21 tahun. Kata remaja berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescere, yang berarti to grow atau to grow maturity. Banyak tokoh yang memberikan definisi tentang remaja, seperti Debron mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia belasan tahun atau awal 20 tahun. Dalam kajian Islam, remaja diistilahkan dengan asyabab atau al-fata. Bentuk jamaknya adalah asyuban dan al-fityah. Term al-fityah dijumpai dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Sedangkan asyuban atau asyabab dijumpai dalam Al-Hadis. Ilmu jiwa membagi perkembangan manusia kepada beberapa periode. Masa remaja adalah salah satu periode perkembangannya yang disebut dengan daur asyabab. Setelah melewati daur asyabab atau masa bayi dan daur at-tufulah, masa anak-anak, dan periode sesudahnya disebut dengan daur ar-rajuliyah dan daur asyaykhukhah. Dilihat dari kacamata syariah, remaja adalah orang yang menginjak akil balik, yang memasuki kategori mukhalaf, yaitu orang yang sudah mendapatkan kewajiban melakukan syariat.
Indikasinya biasanya ditandai dengan menstruasi bagi wanita dan mimpi indah bagi laki-laki. Dalam ajaran Islam, pendidikan anak dimulai sejak berada dalam rahim ibu sampai akhir hayatnya. Pendidikan tersebut diharapkan mampu melahirkan anak yang sesuai dengan nilai-nilai fitrahnya sebagai manusia yang suci dan baik. Oleh sebab itu, pendidikan harus berorientasi pada perbaikan budi dan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Sesuai dengan misi risalahnya, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia. Dengan akhlak yang baik diharapkan terciptanya kehidupan yang aman dan damai, jauh dari tindak kekerasan, dan sebagaimana sabdanya, aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Syed Sabik menjelaskan bahwa pendidikan adalah menyiapkan anak menjadi sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga ia menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat untuk umat. Membina anak berarti membina manusia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, pendidikan rohani adalah sangat ditekankan dalam keluarga. Di sini peranan orang tua sangat besar sekali dalam membimbing dan membentuk kepribadian anak. Contoh teladan pendidikan anak dalam Islam adalah sebagaimana difigurkan dalam kisah Luqman. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat 17 dan 18. Dewasa ini, tantangan yang dihadapi umat Islam, khususnya Indonesia, menyangkut persoalan modernisasi dan regenerasi. Pendidikan itu harus ditanamkan sejak dini dan mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah. Di sini pembinaan umat generasi menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pembahasan yang kedua yaitu B, karakteristik remaja. Karakteristik remaja terbagi menjadi 6. Yang pertama ada kegelisahan. Kegelisahan yaitu keadaan yang tidak tenang menguasai diri remaja. Mereka mempunyai banyak macam keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Di satu pihak, mereka ingin mencari pengalaman. Kemudian ada pertentangan. Pertentangan yaitu pertentangan yang terjadi di dalam diri mereka juga menimbulkan kebingungan baik bagi diri mereka maupun orang lain, dengan timbulnya perselisihan dan pertentangan antara remaja dan orang tua. Yaitu kemudian selanjutnya ada berkeinginan besar. Berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Kemudian ada menjelajah. Keinginan menjelajah ini adalah keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, misalnya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pramuka, himpunan pencinta alam, dan sebagainya. Kemudian menghayal atau fantasi. Remaja suka menghayal dan berfantasi, yaitu khayalan dan fantasi remaja banyak berkisar mengenai prestasi, karir, dan khayalan dan fantasi tersebut tidak selalu bersifat negatif. Kemudian ada aktivitas kelompok. Aktivitas kelompok yaitu kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya dengan berkelompok, melakukan kegiatan bersama.
Selanjutnya ada karakteristik perkembangan remaja. Yang pertama, perkembangan psikologi remaja. Perkembangan psikologi remaja dilihat dari sisi psikologi, ada beberapa tahapan yang setidaknya perlu dicapai. Diantaranya adalah pertama, ingin selalu terlihat menonjol serta mengembangkan identitas diri. Kemudian bisa beradaptasi agar dapat diterima di lingkungannya. Selanjutnya ada mengembangkan kompetensi sekaligus mencari jalan untuk mendapatkannya. Dan ada komitmen pada tujuan yang sudah dibuat. Kemudian ada perkembangan sosial. Kalau di tahap perkembangan sosial ini, umumnya remaja pada usia ini lebih suka menghabiskan waktu untuk bersama-sama dengan kalau di tahap usia ini, para remaja lebih suka menghabiskan waktu bersama teman, sama kerabat atau sahabat-sahabatnya. Kini di tahap perkembangan sosial, secara tidak sadar mereka sudah mulai nyaman dengan orang tua. Hal ini karena keterbukaan mereka untuk menerima pendapat serta berkompromi dengan orang-orang di sekitar mereka. Selanjutnya akan disambung penjelasannya oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan karakteristik pada remaja menurut Islam. Dalam proses pendidikan, termasuk dalam pendidikan karakter, diperlukan metode-metode pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai karakter baik kepada remaja, sehingga bukan hanya tahu tentang moral atau moral knowing, tetapi juga diharapkan mereka mampu melaksanakan moral atau moral action yang menjadi tujuan utama pendidikan karakter. Nah, ada beberapa metode-metode, yaitu yang pertama, metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung yaitu penyampaian pendidikan karakter atau pendidikan akhlak yang dilakukan secara langsung dengan memberikan materi-materi akhlak dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara itu, metode tidak langsung maksudnya yaitu penanaman karakter melalui kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai karakter mulia dengan harapan dapat diambil hikmahnya oleh para remaja. Yang kedua, melalui mata pelajaran tersendiri dan terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Nah, melalui mata pelajaran sendiri, yaitu seperti dalam pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Sementara itu, terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran artinya yaitu melalui semua mata pelajaran yang ada nilai-nilai karakter mulia dapat diintegrasikan dalam materi ajar atau melalui proses pembelajaran yang berlaku. Yang ketiga, melalui kegiatan-kegiatan di luar mata pelajaran, yaitu melalui pembiasaan-pembiasaan atau pengembangan diri. Maksudnya adalah pembinaan karakter remaja melalui semua kegiatan di luar pembelajaran yang bisa disebut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang terbentuk melalui pembiasaan-pembiasaan nilai-nilai akhlak mulia yang ada di dalamnya. Contohnya seperti kegiatan tadarus Al-Quran, MTQ, dan pramuka. Yang keempat, melalui metode keteladanan atau uswah hasanah. Metode yang sangat efektif untuk pembinaan karakter remaja di sekolah adalah melalui keteladanan. Nah, keteladanan di sekolah diperankan oleh kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Sedangkan keteladanan di rumah yaitu diperankan oleh kedua orang tua atau orang-orang lain yang lebih tua usianya. Sementara itu, keteladanan di masyarakat diperankan oleh para pemimpin masyarakat dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Yang kelima, melalui nasihat-nasihat dan memberi perhatian. Nah, para guru dan orang tua harus selalu memberikan nasihat-nasihat dan perhatian khusus kepada para remaja atau anak mereka dalam pembinaan karakter. Nah, cara ini juga sangat membantu dalam memotivasi remaja untuk memiliki komitmen dengan aturan-aturan atau nilai-nilai atau akhlak mulia yang harus diterapkan.
Yang keenam, melalui reward dan punishment. Metode reward adalah pemberian hadiah sebagai perangsang kepada remaja atau anak agar termotivasi berbuat baik atau berakhlak mulia. Sedangkan metode punishment adalah pemberian sanksi sebagai efek jera bagi remaja atau anak agar tidak berani berbuat jahat dan juga agar ia tidak melanggar peraturan yang berlaku. Metode yang terakhir yaitu metode pembiasaan atau habituation. Nah, pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Nah, Rasulullah mengajarkan agar para orang tua atau pendidik mengajarkan salat kepada anak-anak dalam usia 7 tahun. Suruhlah anak-anak kalian melaksanakan salat dalam usia 7 tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkannya ketika mereka berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Nah, membiasakan anak-anak melaksanakan salat terlebih dilakukan secara berjamaah itu penting karena dengan kebiasaan ini akan membangun karakter yang melekat dalam diri mereka.